Mengapa kita beribadah? Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama sebagai seorang Kristen yang selalu beribadah pada Tuhan. Sudah berapa lama kita beribadah? Sudah berapa banyak minggu yang kita jalani untuk kita datang beribadah ke gereja menghadap pada Allah? Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya kita rajin tanpa absen datang beribadah pada Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah lama menjadi seorang Kristen dan tiap minggu selalu hadir dalam ibadah. Ada cukup banyak alasan bagi seseorang untuk hadir dalam ibadah. Namun, salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah karena seseorang merasa harus datang dalam ibadah. Ya, orang itu merasa karena saya seorang Kristen, saya memiliki kewajiban untuk datang beribadah setiap hari Minggu. Namun, alasan ini bukanlah alasan yang tepat. Ingatkah Bapak Ibu Saudara bahwasannya ibadah adalah undangan daripada Allah? Ibadah adalah undangan dari Allah bagi umatnya. Ya, bagi engkau dan saya, bagi setiap kita. Layaknya sebuah undangan yang diberikan, maka seseorang yang diberikan undangan tersebut akan meresponi undangan tersebut, bukan? Allah tidak menyukai jika umatnya yang mendapatkan undangan hanya datang beribadah secara fisik belaka. Tahukah Bapak Ibu Saudara, umat Israel dalam perjanjian lama banyak kali ditegur oleh Allah karena hal ibadah. Mereka hanya melakukan ritual ibadah belaka. Mereka tidak sungguh-sungguh datang menyembah kepada Allah. Karena itu, mari untuk setiap kita yang datang beribadah saat ini, ingatlah ketika kita datang beribadah pada Allah, itu karena kita meresponi undangannya. Biarlah setiap kita beribadah kepada Allah dengan hati yang sungguh, hati yang rindu. Kita mau sama-sama hadir dalam ibadah dan merasakan hadiratnya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKY Kebun Jeruk yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan saat teduh sejenak, mohon Tuhan pimpin ibadah ini dan Tuhan hadir di tengah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 57 ayat 9 sampai 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bersama-sama. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Saat ini PPKM kembali dijalankan akibat angka kematian yang semakin tinggi karena virus corona. Takut, khawatir, itu yang mungkin jadi pikiran kita. Namun terlebih dari itu kita berpikir bagaimana keuangan kita, bagaimana perekonomian kita akan kita jalani ke depannya. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Allah lebih besar daripada itu. Bahwa Allah sanggup menyanggupi kita, menghidupi kita, memelihara kita. Mari kita angkat pujian, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Namun kau selalu pelihara
berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kasih dan setia-Mu yang memelihara kami. Kebaikan-Mu lah yang menyertai kami, dan kuasa-Mu lah yang menjagai kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Sebelum kita memasuki dalam pengakuan dosa, mari kita angkat pujian selidiki aku Tuhan, sehingga setiap kita boleh layak dan pantas untuk menghadap Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Jemaat baru berdiri. Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan kehidupan kita selama 1 minggu ini. Ada banyak perkataan, ada banyak perbuatan, juga sikap kehidupan kita yang mungkin kita lakukan dan jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan diri kita, dan kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui. Engkau yang tahu manakala kami sedang duduk atau sedang berbaring. Engkau yang tahu apa yang kami pikirkan selama ini dan apa yang kami lakukan.
Bahkan seluruh kesalahan dan dosa kami pun Engkau ketahui. Maka dari itu pagi ini kami berdoa memohon ampun kepadamu Tuhan, atas setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Baik itu dosa pikiran kami, baik itu dosa sikap perbuatan kami yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan perkataan kami yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah darah Kristus yang telah dicurah di atas salib itu boleh membasuh kami. Sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dan kami rindukan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini juga boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Setiap pujian, doa, dan seluruh hal yang kami lakukan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terus ingatkan kami ya Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang tinggal di hati kami, supaya kami boleh dimampukan dan kami boleh terus menghidupi kebenaran itu di dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mau datang ke dalam dunia dan menebus kami yang berdosa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata bagi kita, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuatnya menanggung dosa karena kita. Ia melakukan itu supaya di dalam Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau kehidupan kita dijamin dan telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Maka dari itu mari kita menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan lagu PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar di dalam kehidupan setiap kita. Kasih Tuhan tidak terduga bagi kita. Satu pujian yang luar biasa yang kembali mengingatkan setiap kita bahwa betapa besar dan tiada terduga kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan engkau dan saya. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-14 hingga 15. Firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tiba saatnya bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mau duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita angkat pujian, diam di hadirat-Mu. Ku
Jemaat sekalian, kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di tengah pandemi ini kami pun masih diberikan kesempatan untuk bisa datang dan beribadah kepada Tuhan, meskipun kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang telah dan akan mencukupkan kebutuhan kami. Maka dari itu kami mau menggunakan seluruh perangkat dan peralatan yang ada ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh membantu kami, mencelikkan hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca juga kami dengarkan, boleh kami pahami, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengarnya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita hari ini masih bisa beribadah kembali meskipun kita lakukan secara online. Dan ini adalah ibadah umum atau kebaktian umum online KJ yang pertama kali. Dalam arti tidak ada yang onsite-nya. Dan ini adalah pengalaman pertama kita ya. Jadi yang hadir di gereja adalah para pelayan Tuhan saja, tidak ada jemaatnya. Dan saya tidak tahu juga seberapa banyak jemaat Kebon Jeruk yang saat ini sedang menonton tayangan YouTube kita. Tetapi saudara, meskipun saya tidak tahu dan saya memang juga tidak mau nanyain jemaat satu persatu, tetapi saudara, satu hal yang ingin saya katakan, bahwa tanggung jawab ibadah itu adalah urusan saudara, tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Bukan kepada contoh Daniel, contoh Regina, atau para BPP yang ada saudara. Tanggung jawab ibadah adalah tanggung jawab pribadi saudara dengan Tuhan. Maka dari itu kami sebagai pengurus gereja menghimbau kepada setiap jemaat, mari saudara, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan tanggung jawab ibadah kita dengan satu prinsip hormat kepada Allah dan kita menghargai kekudusan Allah. Saudara, mari kita akan bersama-sama membahas satu tema pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah saling menghormati sebagai satu tubuh Kristus. Saling menghormati sebagai satu tubuh Kristus. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sekali lagi saya bacakan ayat ini bagi kita. "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan perkataan oleh seorang ibu, dan ibu tersebut mengolok-olok salah seorang kurir pengiriman barang toko online. Bisa di next slide-nya? Ya, pasti saudara sudah tahu dengan wajah ibu ini karena sempat viral masuk di berbagai berita juga media massa saudara. Bahkan di Instagram dipenuhi dengan jokes, meme dari ibu tersebut. Saudara, ibu tersebut singkatnya memaki, merendahkan, dan menghina sang kurir. Dikarenakan ternyata barang yang ia beli katanya tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang dia pesankan. Awalnya sang kurir telah mengingatkan sang ibu, jika seandainya barang tersebut tidak cocok, maka dihimbau untuk tidak membuka barang tersebut. Tetapi ternyata saudara, ibu tersebut tetap membuka bungkusannya. Ibu tersebut menghiraukan perkataan atau himbauan dari kurir tersebut saudara. Mungkin ibu tersebut berpikir ia lebih memahami aturan sistem COD saudara ya. Cash on delivery, bayar di tempat maksudnya. Sehingga ibu tersebut mungkin merasa layak untuk menghina bahkan merendahkan seorang kurir tersebut. Bagaimana pendapat jemaat sekalian melihat fenomena ini? Kisah yang kedua saudara,
lagi-lagi di negara plus 62 yang kita cintai ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu juga Indonesia dihebohkan dengan foto ibu ini, ya. Dan ibu ini juga sempat viral di berbagai media massa, saudara. Ketika saat itu pemberlakuan PSBB menjelang Idul Fitri, kita dihebohkan dengan perkataan ibu ini. Ibu tersebut singkatnya dihadang oleh petugas yang sedang melakukan penjagaan, pembatasan sosial berskala besar itu. Namun ternyata ibu tersebut dan keluarganya tidak senang ketika di-stop oleh petugas yang menyekat pada saat itu. Dan kemudian ibu itu membuka kaca dan kemudian sambil tunjuk-tunjuk dan mengatakan sebutan yang tidak pantas untuk disebutkan kepada seorang manusia. Pertanyaannya, apakah ibu tersebut kemudian merasa bahwa ia dapat menghina dan memaki petugas yang berjaga karena ia merasa bahwa kepentingannya itu lebih besar atau lebih tinggi ketimbang kepentingan dari sang polisi yang sedang menjaganya saat itu? Saudara, dua kisah ini adalah dua kisah yang tentunya ada di sekitar kita. Dan dua kisah yang saya ceritakan tadi ini hanyalah seperti kisah tentang bagaimana orang zaman sekarang yang gampang sekali menghina sesamanya. Dua kisah yang saya ceritakan tadi hanya seperti kecil dari kisah di mana orang zaman sekarang sangat gampang untuk merendahkan sesamanya. Ada yang kemudian menghina karena merasa diri lebih jago. Wah, saya lebih hebat. Dari segi otot, badan, fisik lebih besar mungkin ya. Ada yang menghina karena merasa lebih baik, saudara. Saya mungkin lebih pintar, saya lebih pengalaman, saya punya kedudukan lebih tinggi dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang semacam ini merasa sombong sampai akhirnya dia dengan gampangnya menghina dan merendahkan sesamanya. Lantas kita dapat bertanya kembali, saudara. Lalu kemudian bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja? Apakah orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja pasti akan selalu hidup di dalam kerukunan, di dalam cinta kasih, di dalam bahasa apresiasi yang terus diungkapkan di dalam komunitas itu? Saudara, kenyataannya ternyata tidak juga demikian, saudara. Ada banyak yang kita lihat melalui pengalaman bergereja, saudara. Orang Kristen yang kita lihat aktif di dalam kehidupan gereja, namun ternyata kehidupan kasihnya sangat kecil. Ada juga pertikaian yang kita lihat, saudara, dan luka-luka yang terjadi di dalam tubuh gereja, air mata dan tangisan itu, karena ternyata sesama umat percaya, komunitas gereja saling menyakiti dengan perkataan-perkataan yang sangat pedih, saudara. Padahal seharusnya sebagai umat Allah kita tidak demikian. Kita seharusnya memiliki sikap untuk saling menghormati, sikap saling menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam gereja itu sendiri. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, penting bagi kita untuk belajar bentuk dan cara seorang Kristen dalam menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari saudara, kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Poin yang pertama yang bisa kita bahas melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan melalui ayat yang ke-10 ini untuk saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Poin yang pertama, saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Saudara lihat di ayat ke-10 frasa pertama. Di sana ada kalimat, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saudara, surat Roma ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Kalau saudara membaca dari pasal pertama sampai habis, kita akan melihat dengan jelas bagian ini, saudara. Pasal 1 hingga pasal yang ke-11 itu adalah bagian di mana Paulus menjelaskan kepada jemaat mengenai doktrin, pengajaran, teologi yang benar tentang dibenarkan oleh iman dan lain sebagainya. Sementara saudara, pasal 12 kitab Roma sampai pasal 16 itu membahas mengenai pengajaran praktis. Hal-hal apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen? Bagaimana sih seharusnya orang Kristen hidup di dalam satu negara, hidup di dalam komunitas, dan bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu, saudara. Artinya bahwa saudara, pengetahuan yang kita peroleh, pengetahuan teologis yang kita peroleh, entahkah itu dari
pengajaran khotbah, di katekisasi, di dalam obrolan sehari-hari, bahkan webinar yang kita lihat, pengetahuan teologis itu seharusnya tidak hanya berhenti sebatas pemikiran saja. Tetapi di dalam bagian ini kita dapat lihat bahwa pengetahuan itu seharusnya bisa diejawantahkan, bisa diaplikasikan, bisa dihidupi di dalam tindakan nyata kehidupan seorang yang mengaku Kristen. Maka dari itu saudara, evaluasi bagi kita, jangan hanya puas tahu tentang pengetahuan Alkitab. Ada tuh orang-orang di dalam gereja, saudara bisa sebutin sendiri begitu ya. Wah, kalau sudah pengetahuan tentang Alkitab itu dari A sampai Z dia tahu semuanya. Tetapi pertanyaannya saudara, dari serangkaian pengetahuan itu, bagian mana yang sudah dilakukan? Sudah berapa persen saudara dilakukan? Maka dari itu jangan hanya puas mendengar firman, tetapi puaslah ketika kita melakukan firman Tuhan itu. Saudara, di dalam bagian ini dituliskan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di dalam bagian ini memakai kata Philadelphia, saudara. Kata Philadelphia ini biasa digunakan dalam konteks hubungan kekeluargaan. Atau satu bahasa kasih Philadelphia begitu ya. Kasih persaudaraan. Atau konteksnya kekeluargaan. Makna spiritualnya saudara adalah bahwa umat Allah seugianya adalah satu keluarga di dalam Kristus. Di dalam satu gereja kita memahami bahwa setiap orang itu tentu berbeda-beda. Di dalam satu komunitas kita memiliki perbedaan apa saudara? Bahasa. Di Kebon Jeruk aja ada yang dari Bangka, kayak Bangka begitu ya. Ada juga orang Hokkien, ada juga dan lain sebagainya. Dari segi status sosialnya juga berbeda-beda saudara. Tetapi tidak perbedaan itu yang ditekankan oleh Alkitab. Tetapi Alkitab menekankan satu bentuk penerimaan, juga satu bentuk kekeluargaan di dalam gereja itu. Dan Alkitab mengatakan di tengah segala perbedaan itu kita satu keluarga di dalam Tuhan. Ini yang harusnya kita pegang di dalam kehidupan ini saudara. Tantangan zaman kini adalah soal individual, semangat individualisme. Saudara tahu apa individualisme? Individualisme adalah satu semangat atau gerakan yang mengedepankan diri sendiri. Waduh, saya pokoknya yang penting diri sendiri deh begitu ya. Orang lain mau ada atau enggak itu urusan belakangan deh. Kalau dulu saudara, kita hidup di dalam masyarakat bertetangga, kita masih bisa kenal siapa tetangga di sebelah kiri, kanan kita, depan belakang dan lain sebagainya. Saya ketika berada di kampung saudara, saya terkejut ternyata dari keluarga kakek dan nenek masih tahu tetangganya sampai radius 15 km saudara. Ke arah rumahnya keluar saudara. Waduh, luar biasa sekali. Kalau pertanyaan ini kita tanya di dalam konteks perkotaan saudara, kita kenal nggak sama tetangga kita 3 rumah di sebelah kiri kita? Atau 3 rumah di depan kita begitu ya. Mungkin kita nggak tahu saudara ya. Mungkin Pak RT-nya juga kita nggak tahu siapa gitu. Saudara sekalian, tantangan di zaman sekarang adalah prinsip individual. Dan prinsip individualisme ini juga menjadi tantangan di dalam tubuh gereja. Saudara, biasanya gereja yang semakin besar, maka tantangan individual ini semakin berat juga. Ada banyak jemaatnya, tetapi banyak juga yang tidak kenal satu dengan yang lain. Kalau di KJ saudara bagaimana? Saudara jawab di dalam hati masing-masing. Apakah di KJ yang masih komunitas kecil, kita saling kenal satu dengan yang lain? Atau jangan-jangan tidak saudara? Ini menjadi pertanyaan penting juga bagi kita. Namun terlepas dari pertanyaan itu saudara, di Kebon Jeruk ini kita selalu memiliki semangat. Minimal pengurus selalu memiliki semangat saudara untuk kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Saudara, ada banyak sekali contoh kegiatan yang sudah kita lakukan untuk memupuk kekeluargaan ini. Dari kemarin ketika mempersiapkan khotbah ini saya mau putar satu video kita senam bareng sebenarnya. Saya ada videonya itu 2 menitan. Ada Pak Edi juga di situ menari, senam bareng, ya kan? Lalu kemudian ada contoh Regina yang kemudian memimpin dan lain sebagainya. Tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu nanti bisa di-share kembali, begitu ya. Lalu kemudian kita mengadakan acara apa sih? Acara masak bareng, outing bareng, dan lain sebagainya saudara. Bahkan foto Imlek kita juga foto bersama-sama. Bisa di next, ada beberapa foto kali. Ini foto yang lama nih ya. Ini zaman kapan ini Pak Edi? Sudah lama sekali yang di bawah ya.
Yang di sini, di sini. Ya, di sini. Yang di atas itu baru-baru 2018 begitu. Nah saudara, ini adalah salah satu contoh kebersamaan yang harus dibangun. Ketika kita punya kebersamaan itu saudara, maka kita bisa punya momen untuk saling kenal. Momen di mana kita bisa ketawa bareng. Momen di mana kita bisa sama-sama nangis bareng. Dan lain sebagainya saudara. Dan kenangan ini mengingatkan kita betapa pentingnya komunitas itu. Komunitas di mana kita bisa saling jaga, saling dukung, saling menasehati, dan saling bertumbuh bersama. Saudara ada di posisi mana? Saudara punya prinsip tak kenal maka tak sayang, atau udah kenal tetap gak disayang? Tentu kita semua mau yang pertama saudara ya. Tadinya gak kenal, setelah kenal jadi makin sayang begitu ya. Nah saudara, tapi terlepas dari itu semua, ini tantangan bagi kita sebagai gereja. Jika gereja digambarkan sebagai keluarga, maka seharusnya kita berjuang untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bisa digarisbawahi saudara ya. Jika firman Tuhan berkata bahwa gereja digambarkan sebagai satu keluarga, maka seharusnya kita bisa berjuang untuk saling mengasihi di dalamnya. Bahkan di dalam perbedaan yang ada, yang telah disebutkan tadi, perbedaan etnis, perbedaan bahasa, perbedaan status sosial dan ekonomi, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, ada satu buku yang ditulis oleh seorang teolog bernama D.A. Carson. Dia menulis satu buku judulnya sangat menyayat hati saudara ya. Love in Hard Place. Kasih di tempat yang sulit. Waduh, dari bukunya aja ini sudah kayaknya mengerikan sekali, jangan-jangan isinya begitu ya. Bagaimana bisa kasih itu di tempat yang sulit saudara? Tetapi disitulah uniknya kata kasih itu. Dan apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Kristus ajarkan. Kasih justru seharusnya muncul di tempat-tempat yang sulit. Di beberapa bagian yang lain Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, lalu apa hebatnya, upahnya buat kamu itu apa begitu. Tetapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang seharusnya bisa kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, di dalam bukunya di Carson ini, dia mengatakan bahwa kadangkala tindakan kasih harus keluar di masa-masa yang tidak mengenakkan. Dan masa tidak mengenakkan itu adalah saat kita dicaci, kita tetap bersabar. Saat kita direndahkan, kita mencoba untuk berbuat baik, dan lain sebagainya. Dan saudara, model kasih semacam inilah yang kita lihat di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yesus menjadi teladan kita untuk mengasihi. Teladan bagi setiap gereja Tuhan di segala tempat dan zaman. Berkali-kali Yesus menunjukkan kualitas kasih-Nya kepada para murid dan orang-orang di sekitarnya. Yesus menunjukkan sikap-Nya lebih dari sekedar guru kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya sekedar mengajarkan teori kasih. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan akan kasih itu, tetapi Yesus sendiri membuktikan kasih yang sejati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, Yesus membasuh kaki para muridnya. Itu adalah satu hal yang tabu, yang harusnya di zaman itu guru itu dilayani, bukan untuk melayani saudara. Yesus menentang beberapa budaya zaman yang berkembang saat itu. Yesus juga tidak membeda-bedakan etnis, Yesus tidak membeda-bedakan kelompok. Bahkan ketika Yesus disalib pun, ia masih dapat berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Saudara, lebih daripada itu, kita yang sebenarnya hina ini, kita yang sebenarnya berdosa, yang tidak layak untuk diselamatkan dan dicintai oleh Allah, tetapi Tuhan toh mau mati buat engkau dan saya. Saudara, kita yang tadinya hina, tidak berharga, kalau bahasa yang lebih kasarnya itu bisa dibilang kita sampah saudara. Tetapi Tuhan mau mati buat engkau dan saya. Tuhan mau mengasihimu yang tidak berharga itu, tetapi Tuhan jadikan kau berharga. Maka seharusnya kita boleh melihat kasih yang besar itu, dan kita lakukan juga kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, jika Yesus mengasihi kita,
yang sebenarnya kita tidak layak, maka seharusnya kita berusaha juga untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seberapapun pedih, seberapapun sakitnya hati kita, ayo kita coba kembali lagi. Kalau kata Pertamina itu, kita mulai dari nol lagi ya. Kita coba lagi untuk mengasihi. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus, saudara. Karena tanpa kekuatan dari Roh Kudus, kita gak bakal mungkin bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus bukan tidak mempedulikan sakit hati kita, tapi ia lebih dulu telah merasakan apa yang engkau saudara rasakan. Dan ia ingin kita berjuang di dalam kekudusan itu. Poin yang kedua, saudara. Kita lihat di bagian yang B, frasa yang kedua di ayat yang ke-10. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, ini dipakai tensis imperatif, artinya menghormati ini adalah satu perintah bagi kita. Namanya perintah. Perintah itu harus dilakukan bukan? Yes, namanya perintah, saudara ya. Poin yang kedua, saling menghormati karena kita sama. Sama di dalam bagian apa sih? Kita sama-sama umat tebusan Tuhan. Ya, saling menghormati karena kita sama-sama umat tebusan Tuhan. Saudara, ketika saya dan Koko hendak menikah, Papa seringkali mengatakan kalimat begini. Sesama biskota, jangan saling mendahului. Kita ini konteksnya saudara-saudara ya. Tetapi konteks yang ayah saya katakan ini adalah bercanda. Intinya adalah bahwa kami harus saling menghargai sebagai saudara. Ya, Koko dan adik sama-sama saudara, jangan baku hantam satu dengan yang lain ya, jangan bertikai, saling menghargai. Permisi tanya kepada setiap jemaat, menurut saudara sekalian, siapakah yang layak untuk kita hormati dalam hidup ini? Siapakah menurut saudara yang layak untuk kita hormati dalam hidup ini? Wah, apakah saudara menghormati mereka yang memiliki popularitas tinggi seperti Lee Min Ho, seperti Jimin, dan juga yang bawah itu siapa? Mirip gak sama yang khotbah? Itu hanya bercanda aja yang di bawah itu ya. Tadinya dia mau glow up seperti di atas, cuma downgrade jadinya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ciptaan Tuhan harus tetap berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan ya. Saudara, apakah kita menghargai seseorang karena dia orang yang populer, baru kita menghormati dia? Atau kita menghormati orang yang, wah mungkin dalam kacamata kita itu, orang ini senior banget nih, yang dituakan nih, begitu ya. Di dalam bertetangga masyarakat dia dituakan, juga atau mungkin orang-orang di dalam keluarga dituakan, maka kita hormat begitu ya, respect begitu. Saudara, sikap menghormati itu dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun juga. Baik orang yang muda ataupun orang yang tua, itu wajib menghormati. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, juga bisa menghormati dan memang harus dihormati. Artis, rakyat jelata itu sama aja saudara. Harusnya sikap hormat itu tidak dipengaruhi oleh status yang menempel pada orang tersebut. Itu soal hati saudara dan soal konsep kita. Saudara, kalau di dalam kehidupan engkau dan saya ternyata kita menghormati orang karena status-status yang menempel pada mereka, saudara, betapa sengsaranya kehidupan engkau dan saya. Kita hanya dihormati karena kita orang kaya. Nanti kalau suatu saat kita tidak kaya lagi, maka orang tidak hormat kita. Saudara, jangan menggantungkan hormat itu pada sesuatu yang dapat berubah. Juga kita harus memperbaiki konsep kita. Jangan menghormati orang melihat status yang menempel pada dirinya. Saudara, bahkan ketika orang lain tak menghormati kita pun, kita seharusnya tetap menghormati orang tersebut. Sekali lagi, bahwa sikap hormat itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor luar, tetapi seharusnya itu dari dalam keluar saudara. Jadi pilihan diri kita. Kalau hati kita beres, hati kita benar, seberapa susah pun keadaan di luar, kita akan tetap melakukannya.
Saudara, tentu ini adalah pekerjaan yang sulit, tidak gampang. Di tengah kemajuan zaman yang banyak orang yang mulai tidak lagi memperhatikan prinsip menghormati, rasanya susah banget bukan sebagai seorang Kristen untuk melakukan prinsip ini? Di awal tadi kita lihat, aduh banyak sekali orang yang gampang menghina sesamanya. Bagaimana kita bisa respect? Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang sulit semacam itu? Saudara, baru-baru ini di Indonesia juga digemparkan dengan curhatan Putri Keraton Jogja. Wah, ini baru berita beberapa hari yang lalu nih gitu ya. 7 Juli tuh begitu, Rabu 7 Juli 2021. Di dalam tajuk berita itu, di sana dituliskan begini, nyebrang bilang terima kasih, Putri Keraton Jogja diledek warga Jakarta. Kisahnya itu sebenarnya simpel, saudara. Jadi diceritakan bahwa si Putri Keraton Jogja ini ingin nyebrang dari Plaza Senayan ke Senayan City dan dibantu oleh seorang satpam, ya. Seorang dan beberapa satpam begitu ya, ada informasinya begitu untuk menyeberang. Lalu kemudian Putri Jogja tersebut mengatakan terima kasih ke setiap satpam yang membantunya. Dan kemudian orang-orang, sekelompok orang yang ada di belakangnya meledek dia, saudara, dengan bahasa kampungan. Saudara sekalian, apa yang salah dengan perkataan terima kasih? Apa yang salah dengan sikap Putri Keraton Jogja itu? Saudara, apakah kita merasa atau sekelompok orang itu merasa tidak perlu mengucapkan kalimat terima kasih lagi karena dalam konsep mereka ya itu kan tugas Pak Satpam. Memang seharusnya Satpam menyeberangkan orang. Maka kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin berpikir, apakah karena dia tugasnya untuk melayani di restoran, dia adalah pelayan pramusaji, maka ketika dia menyajikan makanan kita nggak perlu say thank you kepada dia. Saudara, bukankah seharusnya tidak demikian? Apakah masyarakat sekarang berpikir bahwa uang itu dapat membeli jasa dan membeli kebaikan hati seseorang itu? Pertanyaan lagi buat kita, apa ruginya ketika kita mengatakan terima kasih? Apakah ketika kita ngomong terima kasih, harga diri kita jatuh, saudara? Miris melihat kejadian seperti ini. Ketika banyak orang yang kemudian tidak lagi memperhitungkan prinsip-prinsip yang baik, etiket yang baik di dalam kehidupannya. Saudara, sama halnya dengan etika mengucapkan terima kasih. Sikap menghormati pun seharusnya menjadi sikap yang patut untuk kita lestarikan dalam kehidupan pribadi kita sebagai umat Allah. Sekali lagi saudara, sikap menghormati itu bukan hanya sekedar berbicara tentang etiket umum kita sebagai di budaya timur maka saya harus mengucapkan terima kasih. Bukan saudara, menghormati bukan sekedar bicara budaya, tetapi kita melihat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Artinya firman Tuhan ini melampaui budaya, saudara. Dan kita dituntut untuk menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Prinsip menghormati dalam ayat yang kita baca ini tidak terlepas tentunya dari status diri kita sebagai sesama umat Allah. Kita yang telah ditebus, kita yang telah diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus di kayu salib. Maka dari itu saudara, di dalam Roma 6 berkali-kali Paulus mengatakan, kamu itu adalah umat tebusan, ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus Kristus dan lain sebagainya. Dan di dalam Roma 6 juga dituliskan, kamu telah mati bagi dosa dan kamu sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa saudara? Kaitan antara dua bagian yang kita jelaskan di awal tadi. Bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini di dalam gereja adalah satu komunitas yang telah ditebus Allah. Dan komunitas ini seharusnya saling mempraktekkan kasih penebusan itu. Kita tidak lagi mengukur orang itu berdasarkan kacamata sosial, ekonomi, dan juga popularitas dia, saudara. Tetapi di dalam gereja, kita ini semuanya sama, saudara. Equality. Kita sederajat, kita sama-sama orang yang ditebus oleh Tuhan, dan kita harusnya saling menghormati satu dengan yang lain. Setiap orang yang masuk ke dalam gereja, tidak lagi diukur berdasarkan jabatan dan status sosialnya, melainkan status yang sama sebagai seorang berdosa yang ditebus Allah.
Saudara, di dalam bagian firman yang lain, di dalam 1 Korintus 12 dituliskan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, saudara perhatikan, maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Saudara, ayat-ayat ini kemudian meneguhkan kita. Harusnya di dalam gereja tidak ada orang yang merasa diri lebih hebat dari yang lain. Kita semua sederajat dan Tuhan menitipkan kita karunia, menitipkan kita satu hal untuk kita bisa kerjakan dan menjadi tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya pribadi sejak awal pelayanan punya prinsip, saudara, yang terus saya tekankan di dalam diri. Siapapun orang yang saya jumpai dan saya layani di gereja, saudara, semuanya sama berharga di mata Tuhan. Baik orang tersebut, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang dari segi penampilan mungkin berantakan, atau yang rapi sekalipun, pakai tuxedo, jas dan lain sebagainya. Saudara, semuanya sama di mata Tuhan. Dan saudara, prinsip ini saya rindukan juga ada di dalam hati setiap BPP, juga setiap jemaat Kebon Jeruk yang ada. Saudara, jangan pandang dan hormati orang itu berdasarkan apa yang dia punya. Tapi mari kita belajar menghormati dan menghargai orang itu. Karena Tuhan Yesus yang firmankan dan Alkitab yang katakan. Saudara, jika gereja kita mau maju, ayo kita berubah dari diri sendiri. Ayo kita atur diri kita sendiri dan kita laksanakan firman Tuhan. Saudara, gereja kita tanggal 1 Agustus besok akan berusia 2 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan? Perubahan apa yang sudah kita lakukan? Saudara, mari kita mulai dengan satu langkah kecil, yaitu kita praktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Menghormati seperti apa sih? Bagian firman Tuhan lain di Efesus 4 ayat yang kedua berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, hormat bisa ditafsirkan sebagai kita belajar untuk rendah hati. Di dalam gereja, saudara, ada banyak sekali perbedaan. Ide, mungkin latar belakang pendidikan, ada yang S2, S3, S-teler, saudara, dan lain sebagainya. Saudara, tetapi di dalam gereja kita tidak sedang ingin menampilkan kehebatan studi kita, saudara. Ada prinsip rendah hati di situ. Yang lemah membantu, yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah tidak merasa dirinya tidak berharga. Tetapi kita mencari satu batas atau titik equilibrium itu, keseimbangannya, saudara. Lalu kemudian hormat bisa ditafsirkan apa lagi sih di dalam Efesus 4 ayat yang kedua itu? Hormat juga bisa ditafsirkan sebagai lemah lembut, saudara. Hormat, lemah lembut. Pakailah bahasa-bahasa yang santun. Saudara, kalau saudara mengatakan hormat kepada orang tua, khususnya anak-anak muda, tetapi suka bentak-bentak papa dan mama, itu bukan hormat, saudara. Lalu kemudian hormat yang seperti apa lagi? Hormat itu juga salah satu poinnya adalah sabar. Ketika kita sabar, saudara, kita menuntun. Menuntun itu butuh proses, begitu ya. Apalagi orang yang tadinya tidak tahu, kita tuntun menjadi tahu. Itu butuh proses dan ada kesabaran di sana. Kita berusaha untuk menghormati, begitu ya. Lalu kemudian ada prinsip saling membantu di dalamnya. Saudara, karakter-karakter yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya adalah karakter yang kita juga lihat di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, Yesus tidak menganggap rendah orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara tentu sudah mengetahui bagaimana sepak terjang pelayanan Yesus. Dia bertemu dengan orang-orang yang bahkan level ekonominya itu jauh di bawah, saudara. Level ekonominya sampai mereka yang gak bisa beli makanan, saudara. Karena mereka kelaparan. Tetapi Yesus bukannya menghina mereka, Yesus justru digerakkan dengan satu kerinduan bagaimana bisa mengasihi mereka. Yesus bertemu dengan orang-orang yang dianggap najis di waktu itu. Perempuan Samaria yang berbeda etnis, perempuan Sirofenisia yang pendarahan, dan lain sebagainya, saudara.
seorang yang sakit kusta, yang seringkali dilempar batu sama para rabi di zaman itu. Tetapi Yesus datang, saudara. Yesus membuka tangannya dan Yesus menyentuhnya. Saudara, Yesus juga adalah pribadi yang begitu sabar untuk mengarahkan para muridnya. Saudara tahu, para murid ini susah banget diatur. Udah dikasih tahu A, masih melakukan B, C, D, dan lain sebagainya. Maka di dalam Injil kita lihat berkali-kali Yesus memperingati para murid. Tetapi kita lihat Yesus sabar, saudara, mendidik murid-muridnya dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita dan juga kehidupan gereja kita? Apakah sikap saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain masih ada di gereja kita dan kehidupan kita? Atau jangan-jangan, saudara, sikap itu sudah hilang, tergerus, dan sudah hilang lama di dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi mari saudara, bagi setiap kita yang ikut ibadah hari ini, ikutin khotbah hari ini, yuk kita cek sama-sama seberapa hormat, seberapa mengasihi kita kepada orang lain dan gerejanya. Next slide. Saudara, jadikan 5 pertanyaan ini satu refleksi dan mari saudara jawab di dalam hati masing-masing. Apakah Anda memiliki sikap menghargai orang lain saat berbicara di gereja? Artinya saudara tidak menyanggah atau saudara tidak cepat untuk memberi respon. Siapapun yang ngomong dengan saudara atau yang memberi nasihat kepada saudara, baik itu tua ataupun masih sekia, anak muda dan lain sebagainya, apakah saudara masih tetap bisa menghargai orang itu? Jawab di dalam hati. Pertanyaan yang kedua, apakah kita peka terhadap perasaan orang lain di gereja? Apakah kita punya kepekaan untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kesedihan, yang menjadi sukacita, yang menjadi batu ganjalan di dalam hati sesama kita di gereja? Atau jangan-jangan kita sudah dingin, saudara. Saking dinginnya hati kita itu sampai kita nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan sesama kita. Yang ketiga, apakah kita pernah mengatakan terima kasih dan mengapresiasi orang lain di gereja? Thank you ya buat pelayanannya. By the way, kamu bagus loh pelayanan sebagai liturgis. Kalimat kamu jelas, kamu nyanyinya bagus, kamu pelayanan di multimedia luar biasa. Ada sedikit skip, tapi overall bagus. Apakah kita masih punya budaya apresiasi dan terima kasih semacam itu? Selanjutnya, apakah kita menegur kesalahan jemaat di depan umum atau kita sampaikan secara pribadi kepada orang itu? Yang terakhir, apakah kita membuat keputusan berdasarkan kebenaran atau apa yang kita sukai? Saudara, jawablah pertanyaan ini di dalam hati saudara dan biarlah pertanyaan ini juga boleh menjadi tolak ukur seberapa sehat diri kita, seberapa sehat komunitas kita, seberapa sehat gereja kita. Saudara, jika jawaban Anda ke arah negatif, maka firman Tuhan berkata Anda perlu untuk bertobat dan berubah ke arah yang lebih baik. Gereja akan menjadi arena tinju saat masing-masing orang tidak memahami apa artinya saling menghormati dan saling mengasihi sebagai satu tubuh Kristus. Maka dari itu saudara, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Amin, mari kita berdoa. Firman-Mu telah selesai diberitakan dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh mengerjakan pertumbuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, berikan kepada kami satu hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kami banyak melakukan kesalahan. Mungkin selama ini kami kurang untuk menghormati dan mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Kurang mengasihi pembantu kami, kurang mengasihi para staf yang ada di
sekitar kami, komunitas di dalam gereja atau siapapun. Tuhan, Engkau yang lembutkan hati kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus boleh mampukan dan kuatkan kami melaksanakan kebenaran firman ini dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk gerejamu, khususnya untuk GKY Kebon Jeruk. Kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau yang punya gereja ini, Tuhan yang juga punya setiap jemaat yang ada. Tuhan yang telah memulai pelayanan dan pekerjaan di tempat ini. Tuhan yang juga boleh tuntun dan Tuhan yang pelihara. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji syukur kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer, scan QR code, atau bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk mentransfer, dapat memasukkan uang ke dalam amplop, dan pada saat kita akan ibadah onsite, kita akan melakukan persembahan tersebut. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, mari kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan berkatilah para BBP yang mengelolanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Wah, senang sekali bisa menyapa saudara sekalian, baik yang hadir di ruangan gereja dan juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui online YouTube kita GKY Kebon Jeruk.
Saya ingin menyambut sebenarnya satu orang yang baru pertama kali datang di onsite, tentu tidak asing. Ya, tentunya bukan Calvin. Samuel, anak Muse Edi, baru pertama kali ya hadir di sini. Mari kita berikan aplaus buat yang hadir. Ya. Oke. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh sering-sering pelayanan di sini. Baik, saudara sekalian, menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bagi saudara yang baru pertama kali ikut join beribadah bersama dengan kami di tempat ini, secara online kami sangat senang bisa menyapa saudara sekalian. Dan jika saudara belum ada satu tempat persekutuan komunitas yang tetap, kami sangat terbuka untuk bisa mengundang saudara bisa join bersama dengan kami. Saudara yang melihat tayangan ini di rumah dan pertama kali, sekedar informasi, ibadah kita di tempat ini dilakukan setiap hari Minggu jam 10.30 dan juga kebaktian doa Selasa itu diadakan hari Selasa jam 6 sore dan diadakan via YouTube juga Zoom. Jika saudara baru pertama ikut, yuk kita sama-sama join di Zoom, jadi kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Baik, ada beberapa informasi kegiatan bagi kita. Yang pertama, tetap menghimbau dan mengundang jemaat untuk bisa ikut di dalam kebaktian doa Selasa, doa malam Selasa, tanggal 13 Juli ya. 13 Juli jam 6 sore, renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Soma. Dengan tema menghormati mereka yang suka merendahkan kita. Mungkinkah? Ini tentunya adalah seri lanjutan dari khotbah setiap hari Minggu. Mari kita sama-sama ikut join di dalam kebaktian doa malam ini. Lalu berikutnya tetap menghimbau kepada setiap orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya beribadah sekolah minggu ya, setiap hari Minggu jam 9 pagi. Lalu kemudian saudara, untuk perjamuan kudus yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 akan dipimpin oleh Pendeta Edi Gunawan. Dan jemaat dapat mendaftarkan diri dengan format seperti yang sudah diinformasikan di WhatsApp jemaat kita. Dan karena ini momen yang khusus saudara, maka nanti dari bidang ibadah akan memberikan informasi-informasi terkait tentunya tentang perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti kita akan lihat infonya berikutnya di grup jemaat kita saudara. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata bagi kita, hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk saling menghormati satu sama lain. Lakukanlah itu karena kamu menghormati Kristus. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat, kemuliaan, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah sepulang dari gereja Tuhan, hidupilah kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin.
Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita, Tuhan Yesus memberkati.